Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinar Sela dan teman rekan saya yaitu Tasya Putri dan Siti Rahmawati. Baiklah, kami dari jurusan Pendidikan Geografi 2A, kami akan membuat video tentang penjelasan dari hak dipilih dan memilih mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, video yang pertama yang akan dijelaskan oleh Pinar Sela. Hak memilih dan dipilih. Hak memilih merupakan pemenuhan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang meletakkan pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak diganggu-gugat siapapun. Sebagai warga negara yang baik, tidak mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Secara istilah, hak asasi itu diartikan sebagai hak yang meletakkan pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri atau kodratnya. Adapun jenis-jenis HAM, yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua hak untuk memperoleh pendidikan, yang ketiga hak untuk hidup bersama-sama seperti yang lain, yang keempat hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, selanjutnya hak untuk mendapatkan pekerjaan. Pembagian bidang, jenis, dan macam-macam hak manusia dunia. Yang pertama yaitu hak asasi perilaku atau personal right, yang kedua hak asasi politik atau politic right, yang ketiga hak asasi hukum atau legal equality right, yang keempat hak asasi ekonomi atau property rights, yang kelima yaitu hak asasi peradilan atau procedural right. Baiklah, selanjutnya elaborasi konstitusional itu harus diarahkan pada dua hal. Yang pertama, kembali penataan lembaga-lembaga negara dengan distribusi kekuasaan yang seimbang dan memuat mekanisme check and balance. Yang kedua, rumusan-rumusan HAM secara lebih rinci dan tidak lagi memberikan atribusi kewarganegaraan atau mengatur lebih lanjut kecuali dalam hal-hal yang bersifat teknis atau operasional. Hal yang mencantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdiri dari beberapa tersebut. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang selanjutnya, hak mengembangkan diri, memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Baiklah, ini penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Rahmawati. Nah, di Indonesia pada saat ini tuh masalah golput itu menjadi perdebatan yang cukup menarik diperbincangkan. Nah, berdasarkan data dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI, nah misalnya menyebutkan ada sekitar 28% pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, bila angka ini benar, tidak salah bila golput diterbitkan sebagai pemenang pemilu. Mengingat untuk saat ini partai yang paling banyak itu yaitu Partai Demokrat. Partai ini paling unggul dibandingkan dengan partai lainnya dengan perolehan suara lebih dari 20%. Nah, golput terdiri atas dua genre. Yang pertama yaitu golput politis dan golput teknis. Nah, terhadap mereka yang golput karena pilihan politik, karena menganggap pemilu itu tidak berguna. Nah, hanya memboroskan anggaran negara, sekedar sarana bagi partai politik dan calon legislator untuk menyampaikan janji kosong yang langsung dilupakan ketika telah melenggang ke kursi parlemen. Nah, di negeri kita ini menggunakan hak memilih atau casting vote itu masih dikonstruksikan sebagai sekedar hak, belum jadi kewajiban sebagaimana halnya yang ada di Australia contohnya ya. Nah, namun bagi yang golput itu, karena soal teknis administratif itu tidak tercantum dalam daftar pemilihan tetap atau DPT, pada persoalan ini harus dicari akar masalah dan juga solusinya. Nah, untuk menggunakan hak memilih, pemilih harus didaftar yang
yang kewajiban bebannya itu kepada penyelenggara pemilu atau KPU dan juga jajaran-jajarannya. Nah, model pendaftaran yang dianut dalam Undang-Undang Pemilu adalah stelsel pasif, suka atau tidak. Semua warga negara telah memenuhi syarat akan didaftarkan. Nah, hal ini membedakan dengan praktek yang ada di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan juga Inggris yang menggunakan stelsel aktif. Nah, untuk menggunakan hak ini, warga negara memenuhi syarat harus mendaftarkan diri secara aktif. Nah, penyelenggara pemilu tidak akan memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak mendaftar. Bila ada warga negara yang memenuhi syarat tidak terdaftar, KPU patut disalahkan. Nah, Indonesia mengatur sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial bukan parlementer, yang dimana pemilunya itu bisa diadakan sewaktu-waktu. Nah, persoalan administrasi kependudukan dan pendataan pemilih mencerminkan belum bagusnya sistem pengelolaan potensi penduduk Indonesia. Padahal validitas data pemilih juga menjadi indikator terhadap integrasi pemilu yang ada di Indonesia. Nah, jika data pemilih tidak valid atau tidak akurat, kemungkinan pemilih dapat menjalankan hak memilihnya itu semakin rendah. Karena itu, legitimasi politik dalam pemilu itu sangat diperlukan. Sejak awal reformasi, sudah kerap kita dengar beragam rencana pembenahan administrasi kependudukan yang ada di Indonesia. Kita juga pernah mendengar rencana komputerisasi data kependudukan dan juga pemberlakuan nomor identitas tunggal bagi setiap penduduk. Nyatanya, dalam perkara ini kita tak juga beranjak maju. Mungkin puluhan atau ratusan ribu atau bahkan jutaan mereka pemegang kartu tanda penduduk dan daftar sebagai penduduk. Namun mereka kehilangan hak pilih karena nama mereka tak tertera dalam daftar pemilihan tetap. Nah, sebagian dari mereka datang ke tempat pemungutan suara pada 9 April lalu. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Tasya Putri, yaitu yang ketiga, hak pilih pasif warga negara. Dalam sudut pandang HAM secara umum, seperti yang telah ditulis sebelumnya, dimaksud dengan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di sini dapat kita lihat bahwa inti daripada HAM itu sendiri adalah hak mendasar atau fundamental yang tidak boleh dikurangi sedikit pun. Lalu, di manakah letak hak pilih pasif atau hak dipilih warga negara? Hak pilih pasif adalah salah satu contoh hak konstitusional warga negara dalam bidang politik yang juga merupakan bagian daripada HAM. Jadi, hak pilih pasif seorang warga negara sudah seharusnya untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Mengenai perlindungan hak pilih pasif itu juga telah diatur dalam lindungan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yaitu pada ketentuan pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3 dan pasal 28I ayat 2. Di samping Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak pilih pasif tersebut, Artikel 21 Universal
Declaration of Human Rights tahun 1948 juga mengatur tentang hal tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa dalam suatu masyarakat demokratis yang telah diterima secara universal oleh bangsa-bangsa beradab, hak atas partisipasi politik adalah suatu hak asasi manusia yang dilakukan melalui pemilu yang juga sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah. Jadi, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, ketentuan pasal suatu peraturan perundang-undangan yang melarang bagi ekstapol mempergunakan hak pilih passinya dengan pemilu telah melanggar hak asasi manusia atau yang sering kita sebut yaitu HAM. Baiklah, itu aja yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih.